Oke, selamat pagi sahabat-sahabat rumah hijau dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan motif farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang pagi hari ini kembali akan ngompos Tayo Bang. Dan mohon maaf nih, sebelum saya mulai, suasana area ngompos saya memang agak sedikit tidak nyaman, tidak ideal, dan pengennya sih seger gitu ya sampahnya. Tapi memang inilah yang terjadi di beberapa hari saya tidak mudah untuk kemudian melakukan proses composting, dan akhirnya begini. Ada beberapa sampah-sampah yang kemudian ya aromanya sudah mulai bertumbuh, sudah mulai ada belatungnya dan sebagainya ya. Inilah sebuah konsekuensi dari bahan organik yang tidak langsung diolah, ditumpuk, didiamkan. Nah, teman-teman bayangkan, sampah-sampah ini kalau tercampur sama kertas, kardus dan sebagainya, maka ini yang terjadi loh teman-teman di sana, dan makin nggak bisa diolah apa-apa lagi. Ini masih bersyukur sisa bahan organiknya masih berada di tempat yang sama, jadi saya masih bisa olah. Bayangkan kalau dia tercampur sama kertas, sama plastik segala macam, makin males orang untuk kemudian mengurus sampah, dan itulah sampah yang akhirnya hanya akan menjadi masalah. Nah, kalau kita pilah, semasalahnya sisa bahan organik, dia tetap bisa kita olah gitu ya teman-teman. Yuk kita olah pagi hari ini. Saya sematkan dulu komentar di sini supaya teman-teman yang hadir bisa lihat apa yang sedang akan saya kerjakan pagi ini. Wih, sudah ada Kak Musafi Abdillah. Selamat pagi Kak, semoga sehat dan bersyukur nih Jakarta Timur cerah. Saya akan memulai ngompos saya pagi ini dengan mengupdate, memperlihatkan kepada teman-teman semua. Inilah kondisi, sebentar sendok, oh ini dia. Nah, inilah kondisi kompos saya yang waktu Tayo Bang sebelumnya sudah saya berikan ke ayam. Kalau teman-teman ingat, sebelumnya itu sampahnya kayaknya hampir sepertiganya ya. Sekarang lihat nih, sudah habis, sudah tinggal ya sisanya saja. Dan wah, ini sih sebenarnya udah terkompos ya, sudah setengah terkompos. Saya bisa tinggal masukkan saja ke dalam, katakanlah ke dalam komposter saya ini, komposter yang sudah setia selama 8 tahun membantu proses composting saya. Dan karena ini sudah, katakanlah sudah terkompos dengan baik, ya yang akan saya lakukan adalah saya hanya akan memberikan sedikit mol. Ini saya mol pakai paket besar ya, pakai yang jirigen, belum saya botol-botolin lagi. Saya keceletin dikit saja. Cukup segitu saja teman-teman. Apa tujuannya? Sekali lagi pemberian mol agar kemudian proses komposnya jadi bisa lebih, katakanlah bisa jadi lebih cepat gitu ya. Nah, oke, setelah ini saya akan masukkan ke dalam komposter saya. Mari kita lihat. Kalau teman-teman lihat di sini ada apa ini? Kemarin jadi teman-teman ceritanya, saya dan istri itu kan punya kombucha. Nah, kombuchanya itu Scooby-nya banyak banget itu ya. Jadi dia memenuhi toples, dan akhirnya ya karena Scooby-nya banyak, jadi kami mau makan juga kebanyakan, terus mau dibagi-bagi juga belum ada yang mau adopsi. Akhirnya ya udah, si Scooby ini kita masukkan ke dalam komposter agar dia menjadi bagian dari pengompos yang ada di komposter saya. Oke, sekarang setelah ini akan saya masukkan sisa bahan organik saya ke dalam komposter. Oke. Sudah cukup gembur sebetulnya sih sampahnya ini. Gemburnya sudah sangat baik. Paling baru masuk, taruh di bagian paling belakang. Dan selesai, kita tutup lagi, dan mari kita lanjutkan proses ngompos kita ya. Oke teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, baik yang siaran ulangnya, silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan seputar proses composting, monggo langsung disampaikan saja di kolom komentar. Selamat pagi Kak Ikram, selamat bergabung di live IG kita. Saya lagi mau ngompos nih teman-teman. Silakan, mungkin ada yang mau di sharingkan, ada yang mau ditanyakan seputar proses
composting, monggo silakan disampaikan saja. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil saya mengompos sampah-sampah saya yang ini saya sudah beberapa hari ini nggak ngompos. Jadi lumayan seru nih bakalan hari ini proses pengomposannya. Dan oke, saya akan mulai dari yang paling segar dulu deh. Yang paling segar dulu, atau yang paling lama dulu aja ya, paling lama deh. Oke, kita mulai dari yang paling lama. Ini dia teman-teman, sampah organik saya yang terkumpul agak lama. Kalau teman-teman lihat ada putih-putih ini adalah belatung-belatung yang bermunculan karena ya kalau sampah kita diamkan lebih dari 2 hari biasanya dia akan mengembang belatung dan itu yang muncul. Sekali lagi, belatung adalah organisme yang membantu ya teman-teman. Kalau buat saya dia sangat membantu proses pengomposan yang terjadi. Tinggal kemudian kita kendalikan, kita kelola, termasuk mungkin mengenal ya teman-teman ya. Kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang merasa apa ya, terlalu takut, jijik gitu ya sama belatung ya. Kalau menurut saya kita perlu pahami dulu peranannya sehingga sama belatung tuh ya santai-santai aja gitu. Dia memang ya ibaratnya sebelum kita lahir ya mereka udah duluan, justru mereka lah ya organisme di bumi ini yang kemudian hadir duluan gitu, karena mereka adalah bakteri atau organisme pengurai ya teman-teman. Nah jadi kita pahami peranan mereka dan kemudian kita jalani dengan santai. Oh ya, ada Kak Ibu Talu. Selamat pagi Kak, gimana kabar tempatnya? Mudah-mudahan dalam keadaan cerah. Di Jakarta Timur juga pagi ini cerah, bersyukur. Ada matahari. Silakan teman-teman yang membutuhkan jemur matahari kapanpun, jam berapapun silahkan, supaya badannya sehat, imun tubuhnya meningkat. Nah, ini ada roti bakar yang kegosongan. Dulu mungkin langsung masuk tempat sampah ya teman-teman ya. Kalau sekarang kita kompos sendiri lagi aja, siapa tahu dia bisa jadi kebaikan karena kita olah sendiri ya. Ini si roti-roti bakarnya ini, siapa tahu teman-teman yang nonton ada yang punya usaha mungkin roti bakar atau usaha restoran makanan, pasti selalu ada sisa bahan organik ya. Nah itu kemudian kalau teman-teman sebagai yang bergerak di industri bahan pangan mulai mau memilah dan mengolah sampah rumah tangganya, wah keren banget. Mudah-mudahan makin banyak yang bisa terkurangi. Nah ini kalau ada sampah-sampah tulang seperti ini nih, depan belakangnya biasanya saya kurangi nih, depan saya kurangi, belakang saya kurangi, supaya kemudian nih kalau gini kan ketutup ya tulangnya ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya setidaknya si sumsumnya ini terekspos gitu ya. Sumsumnya itu kan lebih lembek, lebih lembut. Nah harapannya dia akan lebih terkompos lebih baik. Cangkang tulangnya sih akan tetap ada, berdasarkan pengalaman saya sampai dia jadi pupuk padat ya tetap dalam bentuk cangkang tulang gitu. Oke, nah ini tuh agak slimy gitu ya teman-teman. Kalau misalnya sampah kita terlalu lama, aroma ada aromanya, nggak enak aromanya. Nah bayangkan kalau aromanya ini ada di TPS TPA kita ya nggak bisa diapa-apain kan, karena udah kecampur sama sampah-sampah yang organik, yang anorganiknya. Oke, kayaknya ada yang bertanya ya, tadi coba saya cek dulu. Oh, Kak Ikram, ada Kak, saya sapa dulu ya teman-teman ya, ada Kak Reva Etin, ada Kak Murtidea, ada Kak Ari Marli, Kak Silmi Nolfa, lalu ada Kak siapa lagi? Oke, sip, sudah semua. Saya tanya Kak Ikram, Kak Ayu, untuk proses pengomposan dari sampah rumah tangga kan kebanyakan banyak mengandung nitrogen. Untuk bahan lain seperti karbon, kalium, dan fosfor dapatnya dari mana ya? Wih, seru nih pertanyaannya. Oke, ini ada Kak Ibu Talu, cerah di Bekasi, mantap. Berarti kita masih di planet yang sama ya, Kak Ibu Talu ya. Oke, Kak Ikram, terkait dengan pertanyaan tentang nitrogen, karbon, kalium, fosfor, dan sebagainya, jujur ya Kak Ikram, saya termasuk orang yang tidak terlalu memahami unsur-unsur yang ada di dalam perkomposan. Harusnya mungkin dipelajari ya buat orang-orang yang memahami. Cuma saya itu termasuk yang mungkin nggak terlalu memahami natrium tuh siapa sih pembentuknya gitu ya. Terus kemudian kalau karbon, kalium itu dari apa sih gitu, fosfor dari apa, sangat bisa di googling sih Kak. Nah kalau mungkin saya pakai bahasa sederhana ya teman-teman ya, pakai bahasa awam saja. Kalau saya mungkin mencoba
menerjemahkan sampah nitrogen mungkin dimaksud, atau mungkin Kak Ikram bisa menyederhanakan ya, membantu saya. Nah, nitrogen misalnya apa, kalium misalnya apa, atau fosfor misalnya apa. Karena di dalam composting skala sampah rumah tangga yang saya pahami, saya memang tidak dalam rangka untuk membuat sebuah pupuk yang ideal gitu ya Kak ya, yang kemudian kalau di pertanyaan ini sebentar nih teman-teman lihat, nih ada air lindinya banyak banget nih. Ini kalau masuk ke komposter nanti terlalu basah. Saya permisi untuk meniriskan dulu supaya kemudian tidak terlalu basah sampahnya ya. Sebentar teman-teman. Oke, saya sudah tiriskan. Nah, tuh airnya sudah berkurang banyak ya. Tadi kan banyak banget kan airnya. Saya tiriskan kemana? Saya tuang aja di atas salah satu pot yang ada di rumah. Dan itu air dari mana ya? Bisa jadi air dari sayuran, dari rembesan lindi dan sebagainya. Itu yang kemudian kita mau kalau bisa jangan masuk ke dalam komposter kita, karena sampahnya jadi basah. Nah, ini ada jagung, bonggol jagung. Nanti kita olah sendiri. Nah, yang lainnya mari kita lanjutkan. Oke, balik ke pertanyaannya Kak Ikram. Nah, mungkin saya tolong dibantu ya Kak Ikram. Nitrogen tuh contohnya apa? Kalium, karbon kalium contohnya apa? Fosfor contohnya apa? Karena saya mungkin termasuk orang yang tidak memahami sampai ke level itu Kak. Saya termasuk yang ingin membantu teman-teman yang lebih awam lagi dari saya, atau lebih awam atau seawam saya gitu ya teman-teman, untuk kemudian yuk kita pilah dulu sampahnya ya, dengan menggunakan memiliki apa nih? Memiliki 2 tempat sampah, satu buat yang organik, yang satunya yang anorganik. Itu dulu, setelah itu yang organiknya apa? Kita olah dengan cara apa? Dengan cara kita bisa gali tanah, kubur di situ, kita bisa pakai kompos pot, kita bisa pakai komposter sebagaimana yang saya punya, kita bisa pakai biopori, kita bisa pakai takakura, silahkan, tapi harus dipilah dulu gitu ya. Nah, kalau mengenai bahan ini yang kemudian memang perlu diriset lagi Kak Ikram. Kak Ikram butuhnya apa sih gitu? Kalau memang butuhnya misalnya contoh misalnya kalau kalium yang saya pernah dengar, kalium itu banyak di kulit pisang misalnya ya, mungkin kita perlu mengompos kulit pisang dengan sengaja gitu ya. Atau misalnya fosfor, saya nggak tahu fosfor itu apakah ada di kulit udang mungkin misalnya, atau di bahan-bahan tertentu. Nah, berarti kakak memang perlu alokasi untuk kemudian mencari sisa bahan yang sesuai yang kakak butuhkan. Kalau saya, misalkan saya membuat ini contoh. Misalnya di sini saya bikin pupuk cair nih Kak Ikram. Pupuk cair ini kandungannya apa? Wah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu nih kandungan pupuk cair apa, karena campurannya ya macam-macam. Ada kulit telurnya, mungkin ada di situ ada kalsium gitu ya, ada kulit, ada jagung, ada kemudian ayam apa segala macam. Nah, jadinya pupuk cair seperti ini. Nah, kalau saya sih punya sebuah keyakinan bahwa si pupuk cair yang seperti itu niscaya akan kaya nutrisi gitu loh Kak Ikram. Jadi mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menjawab secara ilmiah, secara detail, dan saya justru mohon bantuannya Kak Ikram. Saya disuplai ini dengan info-info yang menarik seperti ini, karena kalau saya memang lebih bergerak di tataran praktis. Ngompos yuk gitu, milah yuk sisa bahan organik Anda dan kemudian olah. Kalau sudah terbiasa mengolah, mau naik level kayak Kak Ikram gitu ya, wah fosfornya ada di mana ya, kaliumnya ada di mana ya, terus katakanlah nitrogennya apa ya, karbonnya mana ya, itu keren banget Kak. Itu akan menjadi sebuah terapan dari composting yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk industri-industri, katakanlah mungkin dunia urban farming, dunia tanaman-nanam yang lebih spesifik lagi. Namun kalau saya Kak, saya memang lebih ke tatanan teman-teman, kalau kita nggak milah sampah organik kita, kalau kita nggak ngolah sendiri seperti ini, jadi problem loh sampah kita. Nah, saya lebih di tataran itu sih Kak Ikram. Saya mengajak teman-teman melalui Towe Bank ini, melalui siaran ngompos, melalui program belajar composting online yang sekarang sudah masuk di batch ke-16, sudah masuk di keluap ke-3 ya hari ini, tentang metode composting. Ini yang ingin saya
sebarkan. Yang ini ingin saya ajak teman-teman sebanyak mungkin, yuk kita ngolah sampah kita di rumah. Ini sampah saya sendiri nih. Kita di sini yang nonton katakanlah 5 orang. Kita kan menghasilkan sampah semua ya teman-teman ya. Nah, bayangkan kalau sampah kita berlima ini nih yang lagi nonton itu kita olah sendiri. Nah, kan udah lumayan banget ya kita ngurangin tumpukan sampah di TPS-TPA. Gitu ya Kak Ikram ya. Mohon maaf nih kalau saya belum bisa menjawab dengan sangat baik pertanyaannya. Ada Mas Bro Arifin Setiawan, Kak Teguh Seno, Desi Aneka. Sama-sama ya Kak Ikram, Kak Septiani Rina. Setelah sekian lama baru ini bisa nonton live. Wih, gimana kabar di bau-bau? Wah, luar biasa nih bau-bau sampai ikut belajar, kita ikut terinspirasi bareng ya Kak. Oke, mari kita lihat saya punya sampah apa di sini. Ini ada sampah jeruk yang sampai sudah membusuk gitu ya, sampai kemudian udah keluar jamurnya. Kalau dulu langsung masuk kantong plastik ya kakak ya. Campur sama santan, sama saset, sama apa segala macam. Kok sekarang semuanya kita olah. Ini ada sisa tumis kangkung, ada sisa tumis labu ya. Kadang-kadang makanan sisa gini kan nggak habis ya, terus kemudian ya udah masuk tempat sampah kita kan, biasanya begitu kan teman-teman. Saya dulu juga begitu, makanya nggak heran dalam sehari itu saya bisa menghasilkan 2-3 kantong sampah kecampur ya, yang organik anorganik kecampur dalam waktu 1 hari. Karena di rumah itu kami tinggal ber-8 lah minimal gitu ya, ber-7 atau ber-8. Nah, sekarang semua bahan organik saya niatkan untuk saya olah sendiri. Nah, ini ada daun pisang, saya cacah sebaik mungkin sih kalau daun pisang ya, karena daun pisang itu nanti akan bertekstur ya tetap daun pisang seperti ini. Bayangannya saya adalah ketika nyacah begini, ini nanti ketika jadi kompos, ketika jadi POP gitu ya, pupuk organik padat, dia akan bentuknya seperti apa ya. Nah, ini apa nih? Ini kayaknya ini nih batang-batang tomat. Waktu itu dapat kiriman tomat hidroponik banyak, tomat cherry gitu ya. Nah, ini ada lindinya nih teman-teman, masih ada lindi. Ini nggak dituangin ke dalam, tuh biarin aja nanti ditirisin masuk di pot atau kemudian masuk ke saluran pembuangan. Ini ada kulit pisang, ini ada batang-batang serai ya. Jadi kalau ada lindi yang terlalu banyak seperti itu, biasanya saya nggak masukkan ke kompos saya. Tuh genang banget kan, ini nanti bisa bikin basah. Nah, yang basah ini yang kemudian jadi yang bertanggung jawab terhadap kebauan dan munculnya aneka hewan-hewan yang lebih banyak lagi. Nah, jadi kalau udah begini biasanya saya gimana caranya air ini nggak masuk. Ini kita bisa ambil dengan cara seperti ini. Dia jadi agak banyak tapi masih jauh lebih baik daripada kemudian dia kerendam sama sampah kita gitu ya. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting. Dan sekali lagi ini cara saya ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa, kalau yang mau cari cara yang cakep-cakep, tonton deh video-videonya dari yang saya tahu ya. Ada ibu-ibu di Korea gitu yang kemudian ngompos, cakep banget ngomposnya gitu, betul-betul di konten ala indah begitu gitu. Ada Kak Laksminanda, pekan Anda, Kak Herti bergabung lagi, Kak Murtidia Kayu. Tuh sisa gorengan, contohnya bakwan dan teman-temannya bisa masuk pengelompokan organik. Masuk Kak, silahkan. Bayangkan kalau nggak masuk ke organik, berarti kita makan bakwan selama ini makan makanan anorganik dong. Boleh Kak, masuk bakwan, sisa gorengan masuk ke material yang organik. Oke, sekarang kita masuk ke kulit pisang. Nih, kulit pisang masuk organik, kenapa tuh? Lihat. Ini kayaknya saya belanja 3 hari yang lalu. Lihat, kulit pisang sudah menyusut, makanya dia masuk material organik. Pertanyaannya, misalnya ada yang nanya di grup composting tadi, Mas, kalau kapas gimana kapas? Nah, pertanyaan saya, kalau kapasnya baru keluar dari biji itu organik, tapi kalau kapas yang udah dikemas, kok saya agak merasa tidak yakin ya bahwa itu termasuk sampah yang material yang anorganik, karena material organik, karena ya dia kok didiemin kapas, kok didiemin selama 2 minggu kan dia tidak nyusut ya, nggak kayak daun pisang begini kan. Nah, jadi kalau saya sih tidak memasukkan kategori kapas dan kertas ke dalam kategori sampah organik, jadi dia tidak masuk ke dalam kompos saya. Nah, kalau daun pisang diginin aja teman-teman, dah segini sebenarnya cukup, nanti dia akan terpecah-pecah sesuai dengan alurnya. Oke,
sudah semua. Sekarang kita masuk ke bonggol jagung. Ini bonggol jagung memang keras banget ya, jadi saya biasanya pakai peralatan tambahan ini. Ada sisa kangkung nempel. Oke. Biasanya saya pakai ini karena ini jagung mentah ya, keras banget. Kalau jagung udah direbus aja masih bisa dipatah-patahin. Nah, saya pakai golok, pakai talenan. Nah, udah dibikin ukuran segini aja nih, teman-teman. Jadi tujuannya adalah mengurangi ukuran, karena yang terlalu besar begini itu nanti bisa membuat tekstur kompos kita jadi tidak oke gitu ya. Oke, ini sudah selesai, cemplung semua. Oke teman-teman, itulah proses composting saya hari ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nah, setelah ini apa mas? Biasa saya akan kasih ke ayam saya. Nanti ayam saya yang akan pilah-pilah mana yang mereka masih mau makan. Baru nanti 2-3 hari kemudian atau di ngompos berikutnya saya jemput. Biasanya udah susut seperti waktu pertama kali. Kalau teman-teman nanti boleh rewind lagi ke depan, kan saya ngompos dari wadah ini. Nah, itu kan ada sampah yang udah warna gelap nyusut. Nah, itu tadinya segini nih ukurannya nih, sebanyak ini, terus dia nyusut lagi. Makanya di komposter saya yang ini itu akhir-akhir ini jadi agak lama panennya, agak lama penuhnya. Coba deh teman-teman lihat di channel YouTube saya, terakhir saya panen pupuk cair dan pupuk padat itu bulan apa? Kayaknya sih 1 atau 2 bulan yang lalu. Saking sudah lamanya saya nggak panen pupuk, karena memang kompos saya jadi lebih sedikit sejak ada ayam di rumah. Begitu ya kayak. Oke, mari kita masuk ke Kak Rina. Tapi komposter saya banyak luwingnya kalau sudah hancur, dan kadang kalau dipakai media tanam masih ada terus. Normal, gimana cara menghilangkannya? Kluwing itu kan kayak kaki seribu ya kak ya, yang suka jalan-jalan itu ya. Kalau menurut saya dia tidak perlu dihilangkan kalau saya ya kak ya, karena saya melihat dia seperti organisme yang justru membuat rongga di dalam tanah kita gitu kan. Kalau kita kan tanah kan butuh penggembur, butuh kegemburan. Nah, si kluwing itu sebetulnya dia punya peranan buat menggali tanah, sehingga kemudian media tanam kita lebih oke. Nah, kalau dirasa terlalu banyak dan mengganggu, mungkin kalau saya sih membayangkannya memang perlu diperkenalkan sama predatornya kak. Misalnya ayam gitu ya. Misalnya ayam sama kluwing pasti milih-milih kan. Ayam kan biasanya lebih cenderung akan makan hewan-hewan berkaki yang bergerak gitu ya, ketimbang kemudian sampah yang diam seperti ini. Menurut pengalaman saya mungkin bisa seperti itu kak. Ada yang saya pernah dengar tentang ditaburi garam misalnya. Apakah kemudian itu bisa mengurangi? Saya belum pernah coba, tapi mungkin itu bisa tips yang dicoba kak, ditaburi garam. Jadi yang organisme seperti kluwing itu mungkin dia jadi berkurang aktivitasnya, jadi tidak bisa lebih banyak lagi mungkin ya kak ya. Silakan dicoba. Kak Herti, kulit pisang di ekoenzim boleh nggak coach? Oh boleh banget Kak Herti, coba dong lihat di video-video saya sebelumnya. Saya kan bikin ekoenzimnya pakai kulit pisang terus. Kenapa? Karena memang ada di rumah saya lagi kulit pisangnya yang banyak gitu. Kalau lagi di rumah Kak Herti ada kulit buah naga, ada kulit duku, rambutan, mangga, duren. Wah, itu agak keras ya. Jadi harus lebih gede, harus lebih besar wadahnya, dan lebih banyak gula merahnya kalau pakai duren. Intinya semua kulit buah yang tidak bisa dimakan itu sangat bisa dijadikan ekoenzim gitu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak atas kebersamaan kita di Cara Ngompos pagi hari ini. Saya teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua berenam yang lagi hadir, yang lihat langsung hari ini, bayangkan sekali lagi, ini sampah kita kalau kemudian kita buang begitu saja pakai kantong plastik dan kecampur di TPA, ini jadi masalah. Yuk kita mulai dari rumah kita sendiri, ngolah sampah itu bisa. Yang penting awalnya adalah teman-teman punya 2 tempat sampah dulu ya, 2 tempat sampah yang untuk organik dan yang anorganik. Yang organiknya yuk kita olah. Anda butuh petunjuk, butuh informasi, mampir ke channel YouTube saya, atau boleh japri saya di Instagram, atau kemudian media-media sosial yang lain. Saya ada di Facebook, ada di Twitter, monggo silahkan. Nanti kita diskusikan bareng-bareng, siapa tahu bisa jadi ya konten-kontennya rumah hijau, supaya kemudian teman-teman semua jadi lebih terinspirasi untuk melakukan proses composting dimanapun teman-teman tinggal ya, mau di apartemen, mau di teman-teman tinggal di tanahnya luas dan sebagainya. Yuk kita mulai ngompos, karena ngompos tidak kenal daerah. Masalah persampahan tidak kenal kota atau desa. Saya pernah diminta sharing di sebuah KKN-nya teman-teman adik-adik dari Universitas Airlangga gitu ya.
Terus masalahnya di desa itu apa? Desa itu sama, masalahnya adalah masalah tumpukan sampah. Bayangkan desa yang tanahnya harusnya lebih luas, ada masalah dalam hal pengolahan sampah. Tandanya apa? Semua ada di mindset, teman-teman. Saya nggak bisa nunjuk kepala saya ya. Semua ada di mindset, bukan di kepala saya nih. Semuanya ada di mindset, teman-teman. Ada di ilmunya, ada di pemahamannya bahwa sampah itu selama terpilah dia bisa jadi manfaat, tapi begitu tercampur dia jadi masalah. Begitu ya teman-teman semua ya. Semoga ini bisa menginspirasi dan kita sampai ketemu di Toy Bang selanjutnya. Kak Desti, nanti monggo disaksikan tayangan ulangnya Kak. Bisa ada di GTV dan nanti saya juga akan dokumentasikan di channel YouTube saya. Sampai kita ketemu di Toy Bang selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Oh, bukan kulit pisang daunnya. Oke. Daun pisang. Kok saya merasa kurang berenzim ya Kak kalau daun itu di ekoenzimkan ya, karena yang saya pahami ekoenzim itu dia kulit buah, jadi masih ada kandungan nutrisinya gitu ya. Tapi kalau daun dienzimkan, saya perlu cari informasinya lagi deh Kak ya. Saya sih nggak terlalu sarankan karena dia itu termasuk kategori yang sebetulnya kurang peranannya tuh bukan di nutrisional gitu ya si daun pisang ini ya. Daun pisang ini tuh dia penggembur, dia itu pemberi bentuk, dia adalah kalau tadi pakai istilahnya Kak Ikram tuh mungkin dia termasuk sampah-sampah karbon gitu ya, sampah-sampah keras yang kemudian bisa sebetulnya dia fungsinya bukan untuk menutrisi, tapi dia adalah bagian dari tekstur. Kurang lebih gitu sih Kak. Nanti kita cari istilah yang lebih enak lagi. Jadi kalau saya sih nggak terlalu sarankan daun pisang Kak, karena repot banget. Mendingan kulit pisang, hasilnya sudah jelas oke. Gitu ya Kak Irti ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Kak Ibu Talu. Sampai kita ketemu lagi di Toy Bang selanjutnya. Sehat-sehat semuanya.